Saya sebenarnya waktu awal mulai belajar fotografi, itu saya bermula dari kamera Canon nih. Lebih tepatnya Canon 4000D yang kayaknya pada waktu itu sangat basic banget. Bahkan tombol on-off aja tidak ada. Harus digabung dengan tombol lainnya kalau kalian mau matiin atau nyalain kamera itu. Sangat basic banget kan? Tapi pada suatu hari saya memutuskan untuk pindah ke kamera Sony. Nah, alasannya saya pindah itu karena 3 alasan ini yang membuat saya yakin untuk pindah ke sistem Sony sampai saat ini. Dan alasan yang terakhir ini itu membuat saya tambah yakin untuk pindah dan invest lebih ke kamera Sony dan lensa-lensanya. Kira-kira alasannya apa ya? Ayo kita bahas di video ini. Pada waktu saya mulai belajar fotografi, itu kebanyakan orang memakai kamera DSLR dibanding kamera mirrorless. Karena pada zamannya itu, kamera DSLR itu masih primadonanya dibanding kamera mirrorless. Pemain besar kamera DSLR seperti Canon dan Nikon itu mendominasi pasar kamera pada waktu itu. Dan memang itu menjadi suatu alasan saya untuk beli kamera DSLR pada waktu awal mulai belajar fotografi dibanding kamera mirrorless. Namun semakin kesini, orang cenderung pindah ke kamera mirrorless. Mungkin karena teknologi yang ditawarkan atau mungkin size-nya yang lebih compact dibanding DSLR, itu menjadi alasan orang pindah ke sistem mirrorless. Nah, salah satu brand kamera yang berhasil membuat gebrakan dalam membuat kamera mirrorless yaitu kamera dari brand Sony. Dan ini juga menjadi salah satu alasan saya untuk pindah ke kamera Sony karena teknologi yang ditawarkan pada waktu itu lebih memadai dan lebih lengkap dibanding kamera DSLR. Saya nangkapnya dulu itu kalau kamera Sony ini sudah meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Istilahnya dia itu tahu fitur-fitur apa yang akan digunakan atau yang dibutuhkan oleh para fotografer. Dan sampai sekarang pun terbukti ya, seperti contohnya tuh kamera Sony A6000 aja, yang menurut saya itu termasuk kamera yang lama, bahkan masih relevan untuk digunakan di tahun 2024 ini. Dan sekarang pun orang masih cari itu kamera di Facebook Marketplace, entah itu bekas ataupun baru. Tapi kayaknya kalau kalian cari brand new kamera Sony A6000 ini mustahil ya, karena kan dia sudah berhenti produksi sejak lama. Jadi kemungkinan besar kalian menemukannya itu bekas di pasaran saat ini. Saya juga bingung sih kenapa peminat Sony A6000 itu masih banyak sampai saat ini. Kenapa nggak mereka milih brand kamera lain gitu? Kayak brand Canon mungkin, atau mungkin Fuji. Nah, ini masuk juga ke alasan kedua saya, yaitu dari segi harga jual kamera Sony. Saya sekarang ini pakai Sony A6400 untuk kebutuhan video dan juga foto. Saya sebelumnya memang pakai Sony A6000 dan kamera itu sudah saya jual dengan harga 5 jutaan. Nah, untuk harganya sendiri menurut saya itu harganya masih beda-beda tipis sih. Saya beli waktu itu di harga 5,8 kalau nggak salah, dan saya jual itu dengan harga 5,5 atau 5,6. Jadi cuma beda-beda 200 atau 300 ribu gitu. Dan itu kelengkapannya ya, itu termasuk lensa kit, baterai, charger, dan dus box, dan juga surat-suratnya gitu sih. Jadi harganya itu belum terlalu turun banget ya, walaupun beda waktunya itu lumayan lama, seperti 1 tahun gitu. Jadi menurut saya kalau kalian ingin upgrade ke kamera Sony terbaru, atau mungkin kalian ingin jual kamera itu karena sudah tidak dipakai lagi, ya peminatnya itu masih banyak ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kalian misalkan ingin niatan untuk jual kamera kalian. Oke, untuk alasan tadi ini menjadi penentu saya untuk tambah yakin untuk pindah ke sistem Sony, yaitu jangka panjang. Hah? Maksudnya apa tuh bang? Maksudnya adalah kamera Sony itu menggunakan mount yang sama, teman-teman. Jadi dari generasi awal sampai generasi sekarang, itu mereka masih menggunakan mount yang sama, yaitu E-mount. Kalau kalian lihat di brand lain, contohnya kayak Canon, itu kan mereka sering gonta-ganti mount ya. Mereka kalau nggak salah dari EF mount ke M mount yang buat mirrorless, sampai sekarang itu kan yang terbaru itu RF mount. Yang sayangnya bagi orang yang sudah invest ke EF mount itu mereka harus menggunakan adapter. Jadi ya lumayan ribet sih kalau menurut saya ya, harus beli adapter dulu baru bisa gunakan lensa lama kalian. Namun untuk Sony itu ada hal yang beda. Misalkan kalau kalian punya lensa lama di sistem E-mount juga, tapi kalau kalian mau gunakan ke kamera terbarunya Sony seperti Sony A6700 contohnya, itu masih bisa digunakan tanpa harus beli adapter. Dan juga nih kalau kalian misalkan upgrade ke full frame Sony dan belum punya budget untuk beli lensa full frame Sony, nah kalian bisa pakai lensa APS-C-nya juga karena tadi mountnya itu sama. Tapi dengan catatan kalau kalian gunakan lensa APS-C-nya Sony ke full frame, itu akan dikurangi megapikselnya. Jadi kalian harus perhatikan itu kalau kalian mau gunakan untuk fotografi. Tapi kalau untuk
video mungkin nggak terlalu pengaruh ya megapiksel itu. Jadi kalau kalian tipe orang yang suka invest lensa, kayak invest ke lensa fix atau lensa zoom, nah di sistem Sony itu dipastikan sudah aman ya. Jadi kalian nggak bakal capek juga gitu atau rugi juga ya, karena kalian harus jual lensa lama kalian untuk beli lensa baru karena mountnya beda. No. Kalau di Sony itu bukan kayak gitu sistemnya. Ditambah lagi pilihan lensa Sony itu kan banyak ya, entah dari brand Jepang atau brand China atau mungkin dari brand Sony pun juga banyak. Jadi kalian sebagai pengguna kamera Sony itu banyak pilihannya, mau mulai dari yang paling budget atau mau yang paling mahal itu ada di sistemnya Sony. Tapi ya namanya juga manusia, pasti ada kalanya kita bingung ya mau pilih yang mana saking banyaknya pilihannya itu. Nah di video sebelumnya saya kasih satu lensa yang saya sangat rekomen untuk kalian punya sebagai lensa pertama kalian. Kalau kalian mau lihat sendiri lensanya itu apa, kalian bisa cek aja di atas ini nih. Kalau lebih begitu ya dari saya. Ini ada beberapa alasan yang membuat saya yakin untuk pindah ke sistemnya Sony. Mungkin dari beberapa alasan tadi membuat kalian yakin untuk pindah ke sistemnya Sony atau tidak. Tapi ya ujung-ujungnya kan kamera itu kan hanya sebuah alat ya. Kalau kalian punya alat yang canggih tapi nggak tahu cara gunainnya, itu kan sama aja bohong kan. Jadi alat itu nggak bisa menjamin kalian itu jadi fotografer yang bagus ataupun videografer yang bagus. Jadi semuanya itu tergantung dari kalian. Kalian mau nggak membuat karya yang bagus, yang terniat, yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Nah itu ada pertanyaan yang mesti kalian jawab sendiri ya. Tapi kalau dari kalian sendiri gimana? Ada pendapat lain nggak? Boleh tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Dan sembari kalian ke bawah, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten berikutnya nih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.